Mentari baru saja menyemburat di balik atap-atap terminal kota itu, tapi suasana sudah sumpek oleh teriakan sopir, klakson angkot, dan aroma knalpot. Terminal ini, yang dulunya ramai dan bersahabat, kini seperti kubangan gelap yang dikuasai rasa takut. Para pedagang kecil membuka lapak dengan jantung berdebar, bukan karena takut dagangan tak laku, tapi karena satu nama, Nanang Botak. Nanang bukan sekadar preman biasa. Ia dikenal kejam dan tidak punya belas kasihan. Di kepala pelontosnya terukir tato bergambar kalajengking, tanda ia pernah dipenjara karena kasus pengeroyokan. Bersama Jabrik dan Komar, dua anak buah setianya, ia memeras para pedagang, sopir, bahkan penumpang yang tampak berduit. Tiap hari, tangan-tangan kotornya menjamah recehan terakhir milik orang kecil. Cepat bayar setoran, atau kami balik lagi bawa anak-anak. Gertaknya pada seorang tukang ojek tua. Si tukang ojek hanya menunduk sambil menyerahkan lembaran lusuh terakhir dari sakunya. Semua melihat, semua tahu itu zalim, tapi tak seorang pun berani bersuara. Ketakutan telah jadi makanan sehari-hari. Terminal kini bak kerajaan kecil tempat Nanang bertahta. Petugas keamanan pun pura-pura tidak tahu, karena beberapa dari mereka juga menerima jatah damai. Siapapun yang menolak, siap-siap melihat dagangannya dibanting atau digilas ban bas malam. Tak sedikit pedagang memilih pergi, meninggalkan terminal dalam sunyi yang menakutkan. Namun pagi itu, ada yang berbeda. Di pojok selatan terminal, sebuah tenda kecil berdiri. Belum ada tulisan nama warung, hanya tampak pemuda bersahaja yang sedang menata bungkus nasi uduk dan lauk pauk sederhana. Ia tampak tenang, seperti tidak menyadari bahwa ia sedang berdiri di tengah sarang buaya. "Siapa tuh bocah baru?" gumam Komar sambil melirik tajam. Jabrik hanya mendengus, paling besok juga kabur kalau udah dicolek dikit. Mereka tidak tahu, bahwa pemuda itu bukan sekadar penjual nasi uduk. Di balik wajahnya yang teduh, tersembunyi sejarah kelam, dan keahlian bertarung yang bisa membuat preman sekelas Nanang Botak bertekuk lutut. Terminal masih dalam genggaman ketakutan. Tapi dalam diam, takdir sudah bergerak. Kehadiran pemuda asing itu akan menjadi awal dari perubahan besar, perubahan yang akan mengguncang akar kekuasaan Nanang Botak, dan membangunkan kembali harapan orang-orang kecil yang selama ini bungkam. Dan terminal, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, akan menjadi medan pertarungan bukan antara otot dan kekerasan, tapi antara keberanian dan keadilan. Fajar Alamsyah, nama pemuda itu, tampak sibuk menyusun lauk di atas meja kecil dari triplek. Tangan-tangannya cekatan membungkus nasi uduk dengan telur balado dan tempe orek. Setiap gerakannya menunjukkan ketelitian, seperti ada disiplin mendalam yang melekat di tubuhnya. Ia tak banyak bicara, tapi sekali tersenyum, para pelanggan merasa nyaman. Beberapa tukang angkot dan ojek yang nekat mencoba, langsung terpikat oleh rasa masakannya yang sederhana namun penuh cita rasa. Kabar tentang warung baru itu cepat menyebar. Dalam waktu 2 hari, lapak Fajar mulai ramai. Tak ada musik keras, tak ada teriakan menggoda, hanya sapaan pelan dan pelayanan jujur. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Komar datang dengan mata menyipit, didampingi 2 preman muda, menghampiri Fajar yang sedang membersihkan sisa piring plastik. Sini dulu, jagoan, kata Komar sambil menendang bangku kecil di samping lapak. Baru buka, udah rame. Tapi lupa bayar uang keamanan, iya. Suaranya penuh nada ancaman. Fajar menoleh perlahan, matanya tenang seperti danau pagi hari. Ia menghapus tangannya dengan serbet, lalu menjawab, "Saya cuma dagang, Kang. Tidak berniat bikin rusuh, dan tidak punya uang lebih." Komar mencengkeram kerah baju Fajar, membuat pelanggan di sekitar buru-buru. "Pergi, denger ya, semua yang hidup di terminal ini harus tahu diri. Lo pikir ini tanah warisan bapak lo?" Suasana menegang. Fajar tetap tenang, tidak membalas, hanya menatap mata Komar dengan sorot yang membuat si preman sedikit bergidik. Sejenak, seperti ada kilatan tak terlihat di balik ketenangan pemuda itu. Pak Seno, satpam tua yang sedang duduk di pos kecilnya, mengamati kejadian itu dari jauh. Saat melihat mata Fajar menatap Komar, tubuhnya mendadak menegang. Ia mengenali sorot itu. Sorot mata pendekar yang pernah ia saksikan belasan tahun silam dalam pertandingan silat nasional. Ia menggenggam rokoknya kuat-kuat. Apa mungkin, dia anak itu? Bisiknya pada diri sendiri. Komar akhirnya melepaskan kerah Fajar dengan umpatan, lalu menendang baskom sambal hingga isinya tumpah ke tanah. "Besok gue balik lagi. Siapin setoran,
atau gue hancurin lapak lo, katanya sebelum pergi sambil tertawa kasar. Tapi Fajar tak tampak takut. Ia hanya mengambil baskom yang terbalik itu, mengusap tanah dengan serbet, dan melanjutkan beres-beres. Dalam diamnya, ada sesuatu yang sedang ia tahan, bukan amarah, tapi janji pada dirinya sendiri untuk tak menyakiti siapapun, kecuali terpaksa. Terminal kembali gaduh setelah Komar pergi, tapi semua orang kini menatap Fajar dengan rasa ingin tahu. Siapa dia sebenarnya? Dari mana datangnya ketenangan seperti itu? Dan bagaimana bisa tatapannya mampu membuat seorang preman sekelas Komar kehilangan kendali? Dan di antara kerumunan itu, ada bisik-bisik kecil yang mulai tumbuh, tentang nasi uduk yang enak, tentang pemuda yang sopan, dan tentang ketenangan yang mengusik para penguasa bayangan terminal. Di sebuah warung remang di pojok terminal, Nanang botak duduk melipat tangan, wajahnya dingin. Di depannya, Komar dan Jabrik duduk bersila, wajah lesu dan basah keringat. "Lo bilang bocah itu dagang doang," desis Nanang, suaranya pelan tapi mengandung bara. Komar menunduk, tak berani membalas. "Gue cuma minta setoran, Nang," tapi dia ngelawan pakai tatapan, gumamnya pelan. Nanang mengembuskan asap rokoknya ke atas, lalu berdiri perlahan. Tato kalajengking di kepalanya tampak berdenyut seperti hidup. "Tatapan, lo takut sama tatapan?" Ia mencengkram kerah Komar dan menyeretnya keluar warung. "Besok gue sendiri yang kesana. Kita lihat siapa yang berani jualan tanpa izin di wilayah gua." Jabrik hanya menelan ludah. Saat Nanang turun tangan sendiri, biasanya itu akhir dari seseorang. Keesokan harinya, suasana terminal terasa berbeda. Para pedagang mulai menutup lapak lebih awal. Sopir-sopir angkot berbisik satu sama lain. Mereka mendengar kabar, Nanang akan turun langsung ke lapak nasi uduk yang baru itu. Fajar, seperti biasa, datang lebih pagi, membawa bakul dari rumah kontrakannya. Ia tahu para preman akan kembali, tapi wajahnya tetap tenang, seolah badai yang akan datang hanyalah angin sore biasa. Sekitar pukul 9 pagi, Nanang muncul. Tubuhnya besar, langkahnya berat, dan tatapannya menusuk. Di belakangnya, Jabrik dan Komar berjalan dengan tangan diselipkan ke pinggang, seolah siap bertindak. Warga yang melihat langsung menjauh, menyingkir dari arah mereka. Semua mata tertuju pada satu titik, lapak nasi uduk sederhana yang kini menjadi medan pertarungan tak kasat mata. Fajar sedang mengaduk teh manis ketika bayangan besar menutupi lapaknya. Ia menoleh pelan, lalu berdiri. Nanang menatapnya tanpa bicara, lalu mengambil satu bungkus nasi, membuka, mencicipi. "Enak," katanya. "Sayang, kamu lupa satu hal." Ia menaruh bungkusan kembali di meja, lalu meninju baki telur dadar hingga beterbangan. "Di sini, semua harus bayar kalau mau aman." Fajar menahan diri. Ia tak menggertak, tak menantang. "Saya tidak mencari masalah, Kang. Saya cuma mau dagang jujur." Nanang tersenyum miring, lalu membentak, "Jujur? Di terminal ini, jujur itu buat orang bodoh. Lo pikir gue kasih lo hidup cuma karena lo bisa masak?" Tangannya bergerak cepat, menyenggol seluruh isi lapak Fajar hingga jatuh berserakan. Piring pecah, sambal berceceran, dan nasi berserakan di tanah. Suasana hening, semua orang menahan napas. Tapi Fajar hanya menunduk, memunguti pecahan piring dengan tenang. "Kalau memang ini wilayah Kang Nanang, saya akan pergi," ucapnya lirih. Kalimat itu membuat Jabrik menganga. Nanang pun sempat heran, dia menanti perlawanan, tapi malah mendapat ketenangan. Tapi di balik ketenangan Fajar, ada sesuatu yang belum bangkit. Sesuatu yang sabar menunggu saatnya untuk muncul, dan saat itu tidak akan lama lagi. Di kejauhan, Pak Seno memandangi kejadian itu dengan hati gelisah. Ia tahu pemuda itu sedang menahan sesuatu yang dahsyat. Dan jika Nanang terus memancing, bukan hanya terminal yang akan berguncang, tapi juga seluruh fondasi kekuasaan yang selama ini dibangun dengan kekerasan dan ketakutan. Sore itu, langit menggantung rendah di atas terminal. Awan kelabu seolah menyerap seluruh emosi orang-orang yang tadi menyaksikan Nanang botak menghancurkan lapak Fajar. Fajar duduk sendirian di emperan, memandangi baki telur yang pecah, sambal yang mengering di tanah, dan lembar-lembar nasi yang terbang ditiup angin. Tapi bukan amarah yang bergemuruh di dadanya, melainkan kekecewaan. Ia sudah mencoba menghindari kekerasan, tapi ternyata kedamaian memang tak selalu dihargai. Malam harinya, Fajar berjalan kaki pulang ke kontrakan kecilnya di gang sempit belakang terminal. Di dalam, ibunya sudah tertidur lelap,
batuk-batuk sesekali terdengar dari kamarnya. Ia duduk di sudut ruang, membuka kotak kayu tua berisi sabuk silat usang dan selembar foto ayahnya. Di sana tertulis, jika kamu harus bertarung, bertarunglah bukan untuk menang, tapi untuk membuat orang jahat berhenti. Fajar menghela napas. Ia tahu waktunya menepati janji yang lama tertahan. Keesokan pagi, 3 preman, bukan Nanang, tapi anak buah baru yang belum pernah berurusan langsung dengan Fajar, datang ke terminal. Mereka tertawa-tawa, mengira Fajar sudah kabur. Tapi begitu mereka melihat tenda nasi uduk berdiri kembali di tempat yang sama, amarah mereka meledak. "Anak ini bebal," bentak salah satunya, lalu langsung menendang baskom air cucian. Fajar berdiri, kali ini tanpa senyum. "Saya sudah bilang, saya tidak cari musuh," katanya tenang. Tapi salah satu preman langsung mengayunkan tongkat kayu ke arah bahunya. Dan di saat itu, semuanya berubah. Tak ada yang melihat jelas apa yang terjadi. Hanya terdengar bunyi, duk, yang pelan, dan tiba-tiba preman itu terjatuh memeluk perut, terbatuk-batuk hebat, seperti terkena hantaman palu godam. 2 lainnya maju, tapi satu hanya sempat mengangkat tangan sebelum tubuhnya dipelintir dan dibanting ke tanah. Yang terakhir mencoba kabur, tapi langkahnya goyah, dan dia terjungkal sendiri, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menarik kakinya. Beberapa sopir yang menonton dari jauh langsung membelalak. "Dia nyerang kapan tadi?" bisik salah satu. "Gak kelihatan geraknya," sahut yang lain. Fajar berdiri di tengah lapaknya, wajahnya masih sama, datar, tenang, tapi kini menyimpan aura yang mencekam. Tangannya nyaris tak terlihat bergerak, tapi hasilnya mematikan. Ia telah mengaktifkan apa yang selama ini ia kubur dalam-dalam, jurus silat dari aliran tua, bayangan angin selatan. Para preman meringkuk di tanah sambil mengerang. Fajar menunduk dan berkata lirih, "Katakan pada Nanang, ini peringatan terakhir. Kalau kalian kembali, saya tak akan sehalus ini." Suaranya tak tinggi, tapi cukup membuat bulu kuduk mereka berdiri. Lalu ia kembali duduk, merapikan dagangan, seolah tak terjadi apa-apa. Di balik warung kopi, Pak Seno menutup mulutnya pelan. Matanya berkaca-kaca. Ya Allah, ternyata benar. Dia, anak Alamsyah, pewaris jurus yang pernah membuat lawan-lawan nasional menyerah sebelum bertarung. Dan tanpa sadar, ia berdiri, mengangkat topi keamanan tuanya, lalu menunduk ke arah Fajar, sebagai bentuk hormat kepada seorang pendekar yang telah kembali ke medan. Malam turun dengan angin dingin yang menusuk. Di warung kopi pinggir terminal, suasana tegang tak kunjung reda sejak siang. Cerita tentang 3 preman yang dihempaskan tanpa sempat menyentuh lawan menyebar seperti api di atas jerami kering. Orang-orang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Fajar Alamsyah? Bagaimana bisa seorang penjual nasi uduk mengalahkan preman dengan pukulan yang nyaris tak terlihat? Pak Seno duduk di bangku kayu yang usang, menatap kosong ke gelas kopinya yang sudah dingin. Bayangan masa lalu menari-nari di benaknya. 20 tahun lalu, ia masih menjadi pelatih silat daerah, menyaksikan sendiri seorang remaja bernama Fajar Alamsyah mengalahkan lawan-lawan dari berbagai provinsi dalam satu kejuaraan besar. Anak itu bukan hanya berbakat, ia seperti dilahirkan untuk silat. Tapi setelah adiknya tewas dalam tawuran, Fajar menghilang. Dunia silat mengira ia sudah mati, sampai hari ini. Dia kembali, dan dia tidak main-main, gumam Pak Seno, lalu berdiri menuju rak tua di rumahnya. Ia mengeluarkan album lama berdebu, membuka lembaran demi lembaran hingga berhenti pada sebuah foto. Di sana, tampak seorang remaja mengenakan sabuk hitam dengan medali emas tergantung di lehernya. Di bawahnya tertulis, Fajar Alamsyah, juara nasional silat 2005. Sementara itu, di sisi lain terminal, Nanang botak mendengar kabar kekalahan anak buahnya. Ia duduk dengan rahang mengeras, mendengarkan Jabrik yang menceritakan bagaimana Fajar melumpuhkan 3 orang tanpa goresan sedikitpun. "Gue gak ngerti, Nang, dia gak ngapa-ngapain, tapi anak-anak langsung ambruk," kata Jabrik sambil memegangi lengan yang keseleo. Nanang mengepalkan tinjunya. "Berarti ini bukan orang biasa. Kita butuh cara lain." Fajar sendiri pulang malam itu sambil memanggul bakul kosong. Di jalan kecil menuju kontrakan, ia berhenti sejenak di depan musala kecil, lalu duduk di bangku beton sambil memandang langit. "Aku sudah menepati janji, Ayah, aku tak memulai pertarungan. Tapi mereka memaksa." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Dalam kegelapan, suara langkah kaki mendekat Pak Seno. "Fajar," ucap Pak Seno pelan.
Pemuda itu menoleh perlahan, tak ada keterkejutan di wajahnya, hanya penghormatan. Mereka saling menatap sejenak sebelum Pak Seno menyerahkan foto usang itu. Dunia mungkin lupa siapa kamu, tapi aku tidak. Jurusmu belum mati, tapi kini waktunya kamu tentukan, mau terus jadi penjual nasi uduk, atau jadi penjaga keadilan di tempat ini. Fajar menatap foto itu lama. Di dalam dirinya, luka lama terbuka lagi, rasa bersalah atas kematian adiknya, rasa kecewa pada dunia yang tak bisa ia selamatkan waktu itu. Tapi kini, ia tahu, terminal ini adalah ladang pengabdian yang baru. Tempat di mana kekuatannya bukan untuk pamer, tapi untuk melindungi yang lemah dari mereka yang berkuasa dengan kebrutalan. Dan sejak malam itu, nama Fajar Alamsyah perlahan berembus kembali di antara bisik-bisik pedagang dan sopir. Bukan lagi sebagai penjual nasi uduk, tapi sebagai pendekar yang telah kembali dari pengasingan. Dan di sudut hati Nanang Botak, mulai tumbuh rasa yang selama ini ia buang jauh-jauh, takut. Langit mendung menggantung di atas terminal kota, seolah ikut merasakan gejolak yang sedang menggelegak di dada Nanang Botak. Di dalam markas kecilnya di belakang terminal, bangunan semi-permanen yang ia sulap jadi pusat komando, Nanang berjalan mondar-mandir dengan mata menyala. 3 anak buah gue ambruk tanpa sempat ngangkat tangan. Bentaknya, membuat Jabrik dan Komar menunduk dalam diam. Ruangan itu seakan menjadi tungku tempat bara dendamnya disulut. Apa lo pikir kita bisa kalah sama tukang nasi uduk? Nanang menggebrak meja, hingga gelas kopi pecah dan isinya menyembur ke dinding. Komar mencoba menjelaskan, Nang, dia bukan orang biasa. Katanya dia mantan juara silat. Bahkan Pak Seno pun, belum sempat selesai, Nanang sudah menamparkan bahunya. Gue gak peduli dia siapa. Yang gue tahu, dia udah bikin malu nama gue di terminal ini. Orang-orang mulai nyebut-nyebut dia pakai kata, pendekar. Sementara itu, kabar tentang Fajar makin menyebar luas. Para pedagang yang dulunya takut kini mulai berani membuka lapak tanpa memberi setoran ke anak buah Nanang. Sopir-sopir angkot yang biasanya tunduk, mulai terang-terangan menunjukkan simpati pada Fajar. Terminal yang dulunya penuh ketakutan perlahan berubah jadi tempat yang lebih tenang. Dan bagi Nanang, itu adalah ancaman yang tak bisa dibiarkan tumbuh. Tak butuh waktu lama bagi Nanang untuk bertindak. Ia memanggil beberapa preman dari luar kota, mantan napi, petarung jalanan, dan pemalak dari pasar induk. Gue gak butuh orang yang bisa mikir. Gue butuh orang yang bisa bikin satu orang ambruk dan orang-orang lain takut, katanya kepada mereka. Suara tawa kasar dan gelas pecah mengiringi kesepakatan itu. Malam itu, rencana penyerangan lapak Fajar mulai disusun. Di sisi lain, Fajar merasakan udara terminal mulai berubah lagi. Tatapan penuh harapan dari warga kini diiringi dengan bisik-bisik takut. Mereka tahu Nanang tidak akan tinggal diam. Fajar pun mulai bersiap. Ia membersihkan sabuk silatnya, membuka kitab jurus warisan ayahnya, dan memanaskan tubuhnya dengan latihan yang sudah lama ia tinggalkan. Setiap gerakan tangannya menyatu dengan angin sore, lembut tapi penuh kekuatan tersembunyi. Pak Seno datang malam itu, membawa sehelai syal tua dari sang guru besar silat. Kita tidak sedang bicara tentang dendam, Fajar, tapi tentang hak orang kecil untuk hidup tanpa rasa takut, katanya lirih. Fajar menerima syal itu dan mengangguk. Saya tak akan mundur lagi, Pak. Tapi saya juga tidak akan memulai. Kalau mereka datang, saya siap. Nanang, yang selama ini merasa terminal adalah miliknya, kini merasa harga dirinya diinjak. Bukan soal uang, tapi soal reputasi. Dan ketika reputasi preman ternoda, satu-satunya obat bagi egonya adalah darah. Besok pagi, kita hancurkan lapaknya. Kalau bisa, sekalian anaknya, katanya dingin pada anak buah barunya. Malam itu, udara terminal berembus pelan, sunyi, tapi menyimpan badai yang nyaris datang. Dan di balik langit mendung yang bergelayut, takdir tengah menajamkan pedangnya. Sebuah pertempuran akan terjadi, bukan hanya antara kekerasan dan ketenangan, tapi antara masa lalu yang belum selesai, dan masa depan yang mulai diperjuangkan. Langit malam menggelap tanpa bintang. Angin membawa aroma hujan yang menggantung, dan terminal tampak lebih sepi dari biasanya. Para pedagang sudah lama menutup lapaknya, sebagian pulang lebih awal dengan wajah tegang. Mereka tahu, malam ini bukan malam biasa. Seperti ada firasat buruk yang menari-nari di udara. Di pojok selatan terminal, lapak nasi uduk milik Fajar masih berdiri, meski tak lagi melayani pelanggan. Ia duduk di dalamnya,
menunggu, dengan sabuk tua melilit pinggang. Di kejauhan, suara langkah kaki berderap mendekat. 10 orang preman, bertubuh besar, bertato, sebagian membawa balok kayu dan rantai besi, melangkah dengan percaya diri. Di tengah mereka, Nanang botak berjalan dengan wajah datar. Ia tidak berteriak. Malam ini, ia tidak ingin memberi peringatan. Ia ingin menghapus nama Fajar dari terminal, sekaligus memulihkan wajahnya yang sempat dicoreng. Fajar berdiri, menyambut mereka dengan tenang. "Saya sudah bilang, jangan paksa saya," katanya lirih. Tapi kata-kata itu ditertawakan kasar oleh Komar. "Kali ini, lo gak bisa ngelawan. Lo cuma satu, kita bawa 10. Salah satu preman maju duluan, mengayunkan balok ke arah Fajar. Tapi hanya dalam satu gerakan ringan, Fajar menghindar, memutar tubuh lawannya, dan menjatuhkannya seperti daun kering. Teriakan pertama menggema, diikuti suara tulang membentur aspal. 2 preman lain maju bersamaan, tapi lagi-lagi, Fajar menari di antara mereka. Gerakannya seperti bayangan, cepat, halus, dan nyaris tak terdengar. Satu dihantam dengan telapak tangan terbuka tepat di dada, satu lagi terpental oleh sapuan kaki yang tak terlihat dari arah mana datangnya. Dalam hitungan menit, 4 orang sudah terkapar. Nanang mulai geram. Ia mengambil rantai besi dan maju sendiri. "Lo pikir lo siapa? Hah? Ini terminal gua," raungnya sambil menghantamkan rantai. Fajar menunduk, menangkap ujung rantai, dan dengan satu tarikan tajam, tubuh Nanang terpental ke depan. Sebelum sempat berdiri, Fajar menghantamkan siku ke punggungnya, keras, tapi terukur. Nanang jatuh terjerembab, dan dunia seakan berhenti berputar bagi para anak buahnya. Sisa preman yang tersisa mulai ragu. Mata mereka tak lagi menyala marah, tapi ketakutan mulai mencengkeram. Fajar berdiri tegak, napasnya teratur. Wajahnya tak menunjukkan kebencian, hanya kekecewaan yang dalam. "Saya sudah beri kesempatan untuk damai, tapi kalian memilih jalur ini," ucapnya lirih sambil menatap satu persatu lawannya yang kini tersungkur di tanah. Dari balik bangunan terminal, Pak Seno dan beberapa warga muncul perlahan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, sang pendekar telah turun tangan sepenuhnya. Tak ada satupun luka di tubuh Fajar, tapi seisi terminal menjadi saksi bahwa kekuatannya bukan sekadar legenda. Ia adalah kebenaran yang bangkit dari kesabaran yang terlalu lama ditindas. Dan malam itu, terminal tak lagi menjadi tempat gelap yang dikuasai oleh ketakutan. Suara langkah kaki para preman yang tersisa terdengar menjauh, seperti sisa badai yang dihalau oleh cahaya pagi. Di tengah sunyi, hanya suara detak jantung warga yang perlahan menjadi tenang. Pendekar itu telah menepati janjinya, ia tidak akan mulai, tapi jika dipaksa, ia akan menyelesaikan. Pagi setelah pertarungan malam itu, terminal masih sunyi seperti berduka. Lapak-lapak dibuka perlahan, seolah takut membangunkan bayang-bayang yang tertinggal dari semalam. Di tengah puing sisa keributan, Fajar duduk sendiri di tepi trotoar. Tangannya memegang sabuk silat yang ia buka pelan, dan di matanya, ada kehampaan yang tak bisa disembunyikan. Ia menang, benar, tapi hatinya tidak tenang. Ia kembali menumpahkan kekuatan yang seharusnya ia simpan untuk perdamaian. Pak Seno datang membawakan teh panas. Ia duduk di samping Fajar tanpa berkata-kata, hanya menyerahkan gelas itu dengan tatapan penuh pengertian. Lama mereka diam, hingga akhirnya Fajar membuka suara, lirih dan nyaris tenggelam dalam desir angin. "Dulu, aku bersumpah tak akan pakai kekerasan lagi, Pak. Setelah kejadian itu, tapi dunia tak memberi pilihan." Pak Seno menatapnya lekat-lekat. "Yang kamu lakukan semalam bukan kekerasan, Fajar. Itu perlindungan. Kalau kamu tak bertindak, mereka akan terus merajalela." Tapi Fajar hanya tersenyum pahit. Di pikirannya, terbayang wajah adiknya, Arif, remaja polos yang dulu ia ajarkan silat, yang tewas dalam tawuran brutal karena mencoba menolong temannya. Sejak saat itu, Fajar menyalahkan dirinya. Ia menghilang dari dunia, menutup semua pintu masa lalu, dan memilih jadi bayangan. Di malam-malam sepi setelah kepergian Arif, Fajar tak pernah benar-benar tidur. Ia dihantui mimpi buruk, wajah adiknya memanggilnya, darah di ujung jalan, suara teriakan minta tolong yang tak sempat ia jawab. Itu sebabnya ia memilih menjadi penjual nasi uduk, pekerjaan paling damai yang bisa ia pikirkan, tapi takdir menertawakan rencana itu. Dunia tetap mencarinya, menyeretnya kembali ke medan yang telah ia tinggalkan. Di tengah renungan itu,
datang seorang ibu tua dengan anak kecil. Mereka mendekat ke lapaknya dan berkata pelan, "Kang, kami dengar tadi malam, Kang Fajar sudah nolong banyak orang. Kami cuma mau bilang, makasih. Kalau bukan Kang Fajar, mungkin kami gak bisa dagang lagi di sini." Anak kecil itu mengangguk malu-malu dan menyodorkan sebungkus kacang rebus. Fajar menerimanya sambil menahan haru. Saat ibu dan anak itu pergi, Fajar menatap kacang rebus di tangannya, terasa lebih berat dari emas. Untuk pertama kalinya sejak kematian Arif, ia merasa luka di hatinya mulai retak dan terbuka, tapi bukan untuk menyakitinya lagi, melainkan untuk disembuhkan. Ia mulai memahami, mungkin pengorbanannya dulu tak sia-sia jika kini ia bisa mencegah tragedi serupa terjadi pada orang lain. Terminal kini tidak lagi hanya tempat transit manusia dan kendaraan. Ia telah berubah menjadi medan tempur nilai-nilai, tempat seorang pendekar diam-diam menyulam harapan dalam setiap langkahnya. Tapi Fajar tahu, ini belum selesai. Nanang mungkin mundur, tapi dendam tak pernah benar-benar mati. Dan di balik bayangan, akan selalu ada yang mengintai terang. Sementara matahari perlahan naik dari balik atap terminal, Fajar berdiri. Ia mengikat sabuknya lagi, bukan untuk berperang, tapi sebagai tanda bahwa ia telah berdamai dengan masa lalunya. Kini, ia bukan lagi pelarian. Ia adalah penjaga. Hari-hari berlalu sejak malam serangan itu, namun gema keberanian Fajar belum pudar. Terminal yang dulu suram dan dikuasai teror kini perlahan bertransformasi menjadi tempat yang lebih ramah. Para pedagang mulai berani tersenyum, sopir angkot kembali bercanda sambil menunggu penumpang, dan anak-anak kecil bisa berlarian di sela-sela lapak tanpa takut diseret preman. Dan di tengah semua itu, sosok Fajar menjadi pusat harapan, bukan sebagai pemimpin, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai penjaga yang hadir tanpa pamrih. Fajar sendiri tak pernah berubah gaya. Ia masih bangun pagi, menanak nasi, menyiapkan sambal, dan melayani pembeli dengan senyum sederhana. Tapi kini, ada banyak tangan yang membantunya, ibu-ibu yang menawarkan bumbu, pemuda-pemuda sopir yang membantunya angkat galon, bahkan Pak Seno sering datang lebih pagi hanya untuk bersih-bersih lapak. Semua ingin terlibat, semua merasa punya utang. Namun meski Fajar tak pernah meminta penghargaan, masyarakat terminal memberinya sebutan baru, pendekar tanpa gelar. Sebutan itu tersebar begitu saja, lewat mulut ke mulut, seperti gelombang kecil yang menjadi ombak. Tak ada pengukuhan resmi, tak ada panggung kehormatan. Tapi setiap kali nama itu disebut, wajah-wajah akan menunduk hormat. Bukan karena takut, melainkan karena hormat yang lahir dari rasa syukur. Suatu hari, seorang petugas dinas perhubungan datang ke terminal untuk melakukan razia kebersihan dan ketertiban. Biasanya, momen seperti ini jadi kesempatan para preman untuk bermain kucing-kucingan atau mengalihkan perhatian. Tapi kali ini berbeda. Fajar langsung maju, menyambut petugas dengan sopan, dan mengajak mereka berkeliling. Terminal bersih, lapak tertata, dan suasana tertib. Petugas itu bahkan sempat berkata, "Kalau semua terminal seperti ini, kerja kami lebih mudah." Di balik pujian itu, Fajar hanya tersenyum. Ia tidak merasa berjasa, hanya merasa sedang menebus sesuatu yang dulu tak sempat ia lindungi. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, pengorbanan masa lalu mulai menemukan makna di hari ini. Ia bukan lagi Fajar yang lari dari bayang-bayang, tapi Fajar yang berdiri tegak di tengah terang, menjadi pelindung bagi mereka yang tak punya tempat bersandar. Meski begitu, tidak semua orang senang. Di warung belakang terminal, sisa-sisa preman lama masih berkumpul, membisikkan ketidakpuasan. Mereka belum berani bertindak, tapi rasa sakit karena dikalahkan oleh penjual nasi uduk menjadi bara dendam yang terus membara. Apalagi sejak Nanang menghilang, tak pernah terlihat lagi sejak malam kekalahan. Konon, ia sedang menyusun kekuatan baru. Suatu sore, Fajar duduk di bangku beton bersama anak-anak kecil yang sedang menggambar. Seorang bocah bertanya polos, "Kang Fajar, kenapa dulu Kang bisa silat, tapi sekarang jualan?" Fajar tertawa kecil, karena yang kuat itu bukan yang bisa mukul, tapi yang bisa bikin orang lain merasa aman. Anak-anak itu tertawa, lalu melanjutkan menggambar, beberapa menggambar bas, beberapa menggambar terminal, dan satu menggambar sosok bertelanjang kaki dengan sabuk hitam di pinggang dan nasi uduk di tangan. Dan di balik keheningan yang mulai tumbuh, Fajar tahu, ketenangan ini mungkin hanya sementara. Tapi selagi ada yang bisa ia jaga, maka ia akan tetap berdiri di sini, dengan tangan terbuka dan mata jernih.
Seorang pendekar, meski tanpa gelar. Malam kembali menyelimuti terminal, namun kali ini anginnya membawa aroma ancaman. Di sebuah rumah tua tak jauh dari kawasan terminal, Nanang botak duduk dengan wajah penuh amarah. Luka di pelipisnya belum sepenuhnya sembuh, namun dendamnya sudah menyala lebih besar dari sebelumnya. Di hadapannya, beberapa mantan anak buahnya duduk diam, takut, namun masih setia. Kita dihina, direndahkan, dijadikan bahan tertawaan. Teriak Nanang dengan suara bergetar. Kita ini raja terminal, bukan pengemis yang dikasihani. Seorang pemuda berbadan besar, yang baru bergabung dari luar kota, maju perlahan. Namanya Didit, dikenal sebagai Didit Gergaji, karena gaya bertarungnya yang brutal dan liar. Kang, kasih aku waktu 3 hari. Aku bakal balikin nama besar Kang Nanang. Orang-orang bakal takut lagi. Si Fajar itu cuma bayangan. Kita api, ucapnya sambil mengepalkan tangan. Nanang mengangguk perlahan. Wajahnya tersenyum, tapi matanya seperti api yang tak pernah padam. Di sisi lain, Fajar merasa gelisah. Bukan karena takut, tapi karena firasat. Malam itu, ia duduk lama di emperan lapak, memandangi langit yang tampak lebih gelap dari biasanya. Pak Seno datang menghampirinya dengan wajah cemas. Fajar, aku dengar desas-desus. Nanang belum selesai. Mereka bilang dia ngumpulin orang dari luar kota. Yang lebih kejam, lebih bengis. Fajar mengangguk pelan, aku tahu, Pak. Damai itu mahal, dan selalu diuji. Tapi aku nggak akan lari. Hari berikutnya, teror dimulai. Sebuah lapak milik pedagang tua ditemukan hancur. Malam itu, seseorang melempar botol berisi bensin ke dekat pos sopir angkot, untung tidak ada yang terluka. Orang-orang mulai ketakutan lagi. Bayangan kelam yang sempat hilang kini kembali mengintai. Mereka tak lagi melihat Nanang, tapi merasakan jejak kakinya di setiap sudut terminal. Ketakutan itu menular, menyusup pelan seperti kabut. Fajar tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan warga terminal di sebuah warung kopi yang cukup luas. Di sana, ia bicara pelan tapi tegas. Kalau kita diam, mereka menang. Kalau kita mundur, terminal ini kembali ke masa gelap. Aku nggak bisa jamin semua akan aman, tapi selama aku di sini, tak satu pun dari kalian akan berdiri sendiri. Ucapan itu membuat banyak mata berkaca-kaca. Bukan karena takut, tapi karena harapan yang mulai tumbuh kembali. Di saat yang sama, Didit Gergaji menyelinap di antara bayangan malam, mengamati gerak-gerik terminal. Ia bukan sekadar preman, ia dilatih untuk mengacau, merusak psikologis korban sebelum menyerang fisik mereka. Ia tahu kelemahan orang bukan di ototnya, tapi di rasa aman yang bisa dirusak. Dan target pertamanya bukan Fajar, tapi mereka yang paling Fajar jaga, para pedagang kecil, anak-anak, dan perempuan. Ketegangan di terminal semakin terasa, senyum mulai menghilang, tawa mulai jarang terdengar. Tapi Fajar tetap berdiri. Ia tahu, ini bukan sekadar pertarungan fisik, ini soal mempertahankan cahaya dari tangan-tangan gelap yang ingin memadamkannya. Dan kali ini, ia tak sendirian. Terminal telah berubah. Banyak mata kini siap berjaga, banyak hati yang tak mau kalah lagi. Namun dalam kegelapan rumah tua itu, Nanang botak tersenyum. Biarkan mereka merasa kuat, kita belum mulai apa-apa. Saat waktunya tiba, mereka semua akan bertekuk lutut. Langit malam tampak gelap gulita, seakan tahu akan ada kehancuran yang turun dari balik kegelapan. Tepat pukul 2 dini hari, terminal yang biasanya tenang mendadak bergetar oleh suara ledakan kecil. Sebuah gerobak nasi goreng milik Mang Eman terbakar hebat. Api menjalar cepat, membakar tenda-tenda sekitarnya. Teriakan panik terdengar di mana-mana. Anak-anak kecil menangis, ibu-ibu berlarian menyelamatkan dagangan, dan para sopir terpaku dengan wajah pucat. Ini bukan kebetulan, ini adalah pesan. Fajar terbangun dari tidurnya oleh suara jeritan. Ia langsung melompat keluar lapak, tanpa alas kaki, hanya berbekal insting dan nyali. Begitu melihat kobaran api, ia tak ragu mengambil ember dan mulai menyiram, berteriak meminta bantuan. Dalam hitungan menit, puluhan orang ikut membantu memadamkan api. Meski terbakar sebagian, mereka berhasil mencegah api merambat ke kios-kios utama. Tapi luka sudah tertinggal, bukan hanya di gerobak, tapi di hati orang-orang. Di balik reruntuhan sisa kebakaran, Fajar menemukan secarik kertas yang terbakar sebagian. Hanya satu kalimat yang bisa dibaca dengan jelas, kamu yang akan kami bakar berikutnya. Tangan Fajar mengepal, bukan karena takut,
tapi karena amarah yang mulai mendidih. Ia tahu ini ulah Didit dan orang-orang suruhan Nanang. Tapi yang paling menyakitkan, mereka menyerang rakyat kecil, bukan dia. Ia menatap langit malam yang masih berasap, seakan memohon kekuatan dari para leluhur. Pagi harinya, terminal berubah menjadi ladang luka. Beberapa pedagang memilih tidak berjualan, takut akan serangan berikutnya. Beberapa lainnya duduk termenung, kehilangan semangat. Namun di tengah kepedihan itu, Fajar berdiri di tengah-tengah mereka. Kalau kita mundur hari ini, mereka akan datang lebih kejam besok. Tapi kalau kita bertahan, kita tidak hanya melindungi dagangan, tapi martabat kita. Ucapannya membuat hati yang goyah kembali menguat. Sementara itu, di sudut kota, Nanang dan Didit mengamati semuanya lewat laporan anak buah. Dia masih berdiri, gumam Didit dengan wajah tak percaya. Luar biasa keras kepala. Nanang tertawa kecil. Itulah yang akan jadi kehancurannya. Semakin keras ia berdiri, semakin keras ia jatuh. Lalu ia menyuruh Didit menyiapkan serangan lanjutan, kali ini bukan hanya api, tapi juga darah. Mereka berencana menghabisi Fajar dalam waktu dekat. Malam harinya, Fajar tidak tidur. Ia duduk di atas lapak kosong, memandangi gerakan bayangan yang mondar-mandir. Ia tahu serangan berikutnya akan datang. Namun ia tidak gentar. Di tangannya, terikat kain hitam pemberian gurunya, sebuah simbol bahwa ia bukan lagi hanya penjaga terminal, tapi kini siap menjadi perisai. Sebuah sabuk hitam dari masa lalu yang ia simpan rapat, kini terikat kembali di pinggangnya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah cepat. 5 orang bertopeng menyerbu ke arah lapaknya. Tanpa banyak bicara, mereka mengayunkan besi dan rantai. Tapi Fajar sudah siap. Dengan gerakan cepat dan presisi tinggi, ia menangkis serangan pertama, menjatuhkan satu lawan dengan tendangan melingkar. Yang lain mencoba menyerang dari belakang, tapi Fajar memutar tubuh dan menghantam perut penyerangnya dengan siku. 3 orang terkapar hanya dalam 1 menit. 2 lainnya kabur ketakutan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, Fajar kembali bertarung seperti dulu. Tidak untuk membuktikan kekuatan, tapi untuk melindungi harapan. Di antara asap sisa kebakaran, dan tubuh-tubuh tergeletak, Fajar berdiri tegak, sebagai pelindung, pendekar, dan harapan terakhir. Pagi itu, terminal dipenuhi keheningan yang ganjil. Semua orang bicara dalam bisik-bisik, membicarakan penyerangan dini hari tadi. 5 orang bertopeng ditemukan terkapar, dengan luka memar dan patah tulang. Tak ada satupun dari mereka yang mau mengaku siapa pengirimnya. Tapi dari saku salah satu penyerang, Fajar menemukan kartu nama bengkel tua milik seorang pria bernama Sarman, bekas preman terminal yang kini dikabarkan bekerja sebagai tukang besi untuk Nanang. Fajar menyusuri jejak itu. Dengan jaket lusuh dan topi menutup sebagian wajahnya, ia berjalan kaki menuju bengkel tersebut di ujung barat kota. Jalanan yang sunyi membuat langkahnya terasa berat. Tapi ada sesuatu dalam hatinya yang memaksanya maju, bukan dendam, tapi keinginan untuk mengakhiri kekerasan yang tak pernah benar-benar berhenti. Setiba di bengkel, ia menemukan seorang pria tua dengan bekas luka di pipinya sedang membetulkan rantai motor. "Lo bukan orang biasa," kata Sarman pelan, tanpa menoleh. "Gue udah dengar cerita tentang lo dari anak-anak terminal. Lo pendekar yang kembali dari pengasingan." Fajar diam, tak menyangkal, tak membenarkan. Tapi dari sorot matanya, Sarman tahu dia benar. Lalu pria tua itu menaruh rantai, menatap Fajar lurus. "Kalau lo pengen tahu siapa dalam semua ini, bukan cuma Nanang, tapi Didit. Anak itu bukan sekadar tangan kanan. Dia punya agenda sendiri." Penjelasan itu membuat Fajar termenung. Ia merasa nama Didit tak asing, bukan karena sering mendengar di terminal, tapi karena jauh sebelum ia menghilang dari dunia bela diri, ada seorang anak remaja di padepokan yang dulu dikeluarkan karena menyalahgunakan ilmu. Anak itu penuh iri, ambisi, dan dendam. Nama lengkapnya, Didit Wijaya. Murid buangan dari perguruan yang sama dengan Fajar. Sarman memberikan potongan bukti, foto lama yang diambil belasan tahun lalu, memperlihatkan Fajar dan Didit muda sedang bertanding dalam ujian kenaikan tingkat. Wajah mereka masih polos, tapi sorot mata Didit menyiratkan kebencian yang mendalam. "Dia dendam karena kalah, dan karena lo dipilih sebagai pewaris ilmu utama," kata Sarman lirih. "Sekarang dia kembali, bukan cuma buat kuasai terminal, tapi buat ngalahin lo secara mutlak." Fajar menggenggam foto itu dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena rasa bersalah yang ia pikir telah ia kubur dalam.
Ia merasa ikut bertanggung jawab atas jalan gelap yang dipilih Didit. Tapi kini semuanya jelas. Ini bukan lagi sekadar pertarungan antara pedagang dan preman. Ini adalah pertarungan dua murid dari masa lalu, dua jalur ilmu bela diri yang kini bertabrakan, satu untuk melindungi, satu untuk menguasai. Ketika Fajar pulang ke terminal, ia disambut kerumunan kecil yang menunggu kabar. Ia tidak bicara banyak, ia hanya berkata pelan, mereka akan kembali. Dan kali ini, mereka tak akan hanya membawa rantai dan api. Mereka membawa masa lalu, ucapan itu membuat semua orang terdiam. Fajar menatap mereka satu per satu. Aku tak bisa janjikan semuanya akan aman. Tapi aku janjikan, aku akan berdiri sampai akhir. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit tampak bergemuruh, seakan menyiapkan panggung untuk bentrokan besar yang akan datang. Dan di balik deru kendaraan yang masih berlalu lalang, satu nama mulai bergaung di antara para penghuni terminal, Fajar, si pendekar terminal. Langit sore menghitam lebih cepat dari biasanya, seperti ikut menahan napas menjelang badai yang akan datang. Di sebuah rumah petak yang dijadikan markas sementara, Didit duduk bersila di tengah ruangan gelap, di hadapannya tergeletak sebilah golok pusaka berbalut kain merah darah. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya menyala, bukan oleh semangat, tapi oleh kebencian yang membatu selama bertahun-tahun. Fajar, akhirnya kau keluar dari persembunyianmu, gumamnya, seolah berbicara pada bayangan di dinding. Seorang anak buahnya masuk dengan tergesa, melaporkan tentang kegagalan penyerangan di warung Fajar. Tapi Didit tak marah, ia justru tersenyum kecil. Bagus, itu berarti dia siap menerima tantangan. Lalu dengan tangan gemetar namun pasti, ia membuka gulungan kain merah itu, memperlihatkan golok tua yang diyakini milik salah satu pendekar sesat dari aliran gelap, ilmu yang telah dilarang puluhan tahun oleh para tetua silat. Didit bangkit, setiap langkahnya bergema seperti detak waktu menuju kehancuran. Ia telah menyempurnakan jurus-jurus yang dulu ditolak perguruan. Jurus-jurus yang menggabungkan tenaga dalam dengan manipulasi rasa sakit. Ia tidak hanya ingin mengalahkan Fajar, ia ingin mempermalukannya, menghancurkan semua keyakinan yang pernah ditanamkan oleh guru mereka. Kau dulu yang dipilih, tapi aku yang bertahan, gumamnya dengan nada getir. Sementara itu di terminal, Fajar mulai melatih para sopir angkot dan tukang ojek yang bersedia belajar bela diri dasar. Ia tak banyak menjelaskan, hanya berkata, aku tak bisa melindungi kalian selamanya. Tapi kalian bisa melindungi diri sendiri. Di antara mereka, Pak Seno si Satpam, meski sudah tua, ikut berdiri, menirukan gerakan dasar. Di bawah langit senja yang muram, terminal berubah menjadi padepokan kecil, tempat ketakutan mulai digantikan oleh harapan. Tapi malam itu, harapan kembali diguncang. Didit muncul bersama belasan orang bertopeng, menyerbu kios-kios kecil dan menghancurkan bangku-bangku kayu. Mereka tak mencuri, tak meminta setoran, mereka hanya merusak, meninggalkan pesan, besok malam, di pelataran terminal. Hadir atau musnah. Pesan itu ditulis dengan darah ayam di tembok toilet umum. Getarannya terasa di setiap sudut terminal. Fajar membaca pesan itu dengan rahang mengeras. Ia tahu ini bukan hanya soal terminal. Ini adalah pertarungan antara dua takdir. Ia duduk termenung di bangku warungnya yang tinggal separuh utuh. Di hadapannya, ada seragam perguruan lamanya yang sudah lusuh, dan selembar sabuk hitam yang sudah hampir usang. Ia menggenggam sabuk itu, dan dalam hatinya berbisik, maafkan aku, guru. Aku harus melawan, demi semua yang kau ajarkan. Pak Seno menghampirinya, membawa kotak kayu kecil. Ini peninggalan gurumu. Dulu dititipkan padaku jika suatu hari kau kembali sebagai pendekar. Di dalamnya, ada sebuah ikat kepala hitam dan sepasang gelang logam berukir lambang perguruan. Fajar menerimanya dengan mata yang mulai basah. Besok malam, semuanya akan berakhir, katanya pelan. Di kejauhan, guntur menyambar tanpa hujan. Seolah langit sendiri bersiap menjadi saksi pertarungan besar. Dan seluruh penghuni terminal tahu, besok bukan sekadar malam biasa. Besok, sejarah akan menuliskan siapa yang layak disebut sebagai pendekar, dan siapa yang akan dikenang sebagai murid terkutuk. Malam itu, terminal diselimuti sunyi yang mencekam. Lampu-lampu jalan yang biasa temaram kini padam satu persatu, seolah alam pun menundukkan kepala untuk memberi ruang pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perkelahian. Para pedagang tak berani membuka lapak, sopir-sopir angkot memilih parkir jauh dari lokasi.
Di pelataran luas yang biasanya dipenuhi teriakan tukang parkir, hanya ada bayang-bayang dan detak jantung yang berpacu cepat. Fajar berdiri tegap di tengah lapangan kosong, mengenakan ikat kepala hitam peninggalan gurunya. Tangannya mengepal, wajahnya tak menyiratkan keraguan sedikitpun. Pak Seno dan beberapa warga berdiri di kejauhan, mereka tahu tak bisa ikut campur. Tapi juga tak sanggup meninggalkan lelaki yang kini menjadi harapan mereka. Semoga roh guru kita menjagamu, nak, bisik Pak Seno lirih. Dari balik gelap, Didit muncul perlahan. Matanya menyala, senyumnya dingin. Di tangannya tergenggam golok pusaka yang memantulkan cahaya petir sesaat. Belasan orang bertopeng mengelilingi pelataran, siap melindungi pemimpin mereka. Akhirnya kau datang juga, Fajar, ujarnya dengan nada mengejek. Kau tahu apa yang paling kusesali dari hidup ini? Bahwa guru kita lebih memilihmu. Fajar tak menjawab, ia hanya menarik napas panjang, lalu berdiri dalam kuda-kuda khas perguruan tua. Gerakannya tenang, tapi aura yang terpancar begitu kuat hingga membuat tanah seperti bergetar. Aku tak datang untuk membalas. Aku datang untuk menghentikan, jawabnya lirih, namun penuh keyakinan. Dan seketika itu juga, Didit melompat dengan teriakan menggelegar, goloknya menebas udara. Duel pun dimulai. Denting logam melawan tulang, pukulan cepat dibalas dengan elakan halus. Jurus-jurus aneh milik Didit melesat dengan kekuatan mengerikan, memutar tubuhnya seperti siluman. Tapi Fajar tetap tenang, gerakannya seperti air, mengalir dan menyesuaikan, kadang keras kadang lembut. Serangan demi serangan Didit gagal mengenai sasaran, justru membuatnya semakin frustrasi. Luka mulai menghiasi tubuh keduanya. Darah menetes dari pelipis Fajar, tapi ia tak mundur selangkah pun. Didit, yang semakin kehilangan kendali, akhirnya melepaskan jurus terakhirnya, taring hitam naga geni, jurus pamungkas terlarang yang konon bisa menghentikan detak jantung lawan. Semua yang menonton menahan napas, dan dalam satu kilatan, golok itu melesat lurus ke arah dada Fajar. Namun justru di saat itu, Fajar mengaktifkan jurus bayangan embun di daun ilalang, warisan terakhir sang guru yang hanya diajarkan pada murid terpilih. Ia berputar, menangkis, lalu memutar balik energi serangan itu ke tubuh Didit sendiri. Golok meleset, dan Didit terpental, tubuhnya menghantam tiang lampu dengan keras. Suara tulangnya berderak seperti patahan kayu tua. Didit jatuh terduduk, tak bisa bangkit. Matanya menatap kosong ke langit. Kenapa aku yang ditinggalkan? Lirihnya. Fajar mendekat, berlutut di sampingnya, dan berkata pelan, karena kau terlalu sibuk membenci, sampai lupa bahwa silat bukan untuk mengalahkan, tapi menyelamatkan. Hening pun menyelimuti malam, dan dari kejauhan, pelan-pelan terdengar tepuk tangan warga yang baru berani keluar, menandakan bahwa sebuah era gelap baru saja runtuh malam itu. Kabar kekalahan Didit menyebar secepat angin dini hari. Terminal yang biasanya sunyi di malam buta kini berbisik riuh oleh mulut-mulut yang tak percaya. Sang tangan kanan Nanang botak, yang selama ini jadi bayangan maut di balik punggung penguasa terminal, telah tumbang oleh satu nama, Fajar. Dan kabar itu pun akhirnya sampai ke telinga Nanang, yang sedang duduk di sebuah warung remang-remang di sudut kota, menggenggam gelas kopi hitam yang kini terasa pahit lebih dari biasanya. Didit kalah, tanyanya pelan, hampir tak terdengar. Komar dan Jabrik hanya menunduk, tak berani menatap matanya. Bukan cuma kalah, Bang, dia nggak bisa bangun. Golok pusaka juga direbut, ujar Komar dengan suara tercekat. Wajah Nanang mengeras. Ia berdiri perlahan, dan meja kayu yang tadinya menjadi sandaran tangannya terbelah dua oleh hentakan kepalan marahnya. Apa kalian pikir aku bisa dikalahkan hanya karena bocah kampung itu menang sekali? Raungnya, tapi dalam hatinya, bara kekhawatiran mulai menyala. Ia tahu Didit bukan orang sembarangan. Jika lawannya mampu menjatuhkan Didit, maka ini bukan sekadar anak muda berani, ini ancaman langsung terhadap kekuasaannya. Sementara itu, Fajar tengah duduk di bangku kayu warung nasi uduknya yang kini kosong. Luka di wajahnya masih segar, tapi lebih dalam luka di hatinya. Ia tak bersorak atas kemenangannya, karena yang tumbang tadi malam adalah bagian dari masa lalunya juga, murid dari guru yang sama. Ia hanya menatap langit yang mulai semburat jingga, berharap semua kekerasan ini bisa berakhir di sini. Tapi harapannya segera pupus ketika Pak Seno berlari kecil menghampirinya. Fajar, kami dengar Nanang akan datang pagi ini. Katanya dia marah besar. Kau harus pergi dulu, nak. Ini belum waktunya melawan dia. Fajar menggeleng perlahan.
Kalau aku pergi sekarang, semua yang sudah kita perjuangkan akan sia-sia. Biar aku yang menanggung akhirnya. Terminal kembali mencekam. Para pedagang yang sempat berharap, kini kembali cemas. Mereka menatap sekeliling, mencari tanda-tanda amukan Nanang dan anak buahnya. Tapi di tengah kecemasan itu, satu hal berubah, mereka mulai berdiri lebih dekat satu sama lain. Tak lagi bersembunyi di balik lapak masing-masing, tapi berdiri bersama, seperti api kecil yang mulai menyatu menjadi nyala besar. Di kejauhan, suara deru motor besar mendekat. Nanang botak muncul, diiringi belasan anak buahnya yang berbalut jaket kulit dan raut beringas. Ia turun, menginjak tanah pelataran terminal dengan sepatu bot besarnya. Warga menahan napas. Fajar berdiri perlahan dari bangku kayunya, menatap langsung ke arah sosok yang selama ini menjadi bayang-bayang ketakutan mereka. Dan pagi itu, dua dunia yang bertolak belakang akhirnya berdiri dalam satu garis lurus. Di satu sisi, penguasa kegelapan yang tak pernah dikalahkan. Di sisi lain, pemuda biasa yang membawa cahaya keberanian. Dalam diam, semua tahu, terminal tak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Langkah kaki Nanang botak menggema di pelataran terminal seperti dentang lonceng maut. Belasan anak buahnya membentuk barisan di belakangnya, wajah mereka siap melumat siapapun yang menghalangi. Tapi kali ini, terminal tidak sunyi. Para pedagang berdiri berjajar di sisi kanan dan kiri, menatap Nanang dengan wajah tegang namun tak lagi sembunyi. Di tengah mereka, berdiri Fajar, dengan luka di pelipisnya yang belum sembuh, tapi mata yang menyala penuh keyakinan. Jadi kau yang bikin keributan di wilayahku. Suara Nanang berat, seperti gemuruh petir yang tertahan. Fajar menatap langsung ke mata pemimpin preman itu. Aku hanya berdiri untuk mereka yang selama ini kau injak-injak. Kau bukan penguasa, Nanang. Kau hanya bayangan yang akan sirna saat terang datang. Kalimat itu menyayat udara, membuat para anak buah Nanang saling pandang tak yakin. Nanang tertawa pendek, tapi tawanya kosong. Anak kecil sepertimu mau ajarin aku soal kekuasaan. Tanpa aba-aba, ia menerjang. Tinju kerasnya meluncur ke arah Fajar, tapi pemuda itu menunduk cekatan dan membalas dengan sikutan di perut. Nanang terhuyung, tak menyangka serangan balasan secepat itu. Pertarungan pun pecah di tengah kerumunan yang menahan napas. Duel itu bukan sekadar adu otot. Itu adalah pertarungan antara keangkuhan dan keberanian. Nanang menyerang brutal, tapi Fajar mengimbanginya dengan teknik dan ketenangan. Setiap pukulan dibalas, setiap serangan dibaca. Hingga akhirnya, dalam satu momen hening yang terasa panjang, Fajar melayangkan tendangan lurus ke dada Nanang, membuat tubuh sang preman terjatuh keras ke tanah. Semua membeku. Nanang botak, penguasa terminal selama bertahun-tahun, kini tersungkur dengan napas tersengal. Komar dan Jabrik mencoba maju, tapi suara para pedagang menggema, "Cukup. Jangan kalian sentuh dia." Untuk pertama kalinya, suara rakyat kecil menggema lebih nyaring dari gertakan preman. Komar menunduk, Jabrik melepas jaketnya dan melangkah mundur. Fajar tak berkata apa-apa, ia hanya berdiri menatap langit yang mulai cerah. Nanang bangkit perlahan, tak berkata apapun. Tatapannya kosong, ia tahu, kekuasaannya telah runtuh bukan oleh kekuatan semata, tapi oleh keberanian yang selama ini ia injak-injak. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan terminal tanpa sepatah kata pun. Tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang bermakna, tirani telah tumbang. Hari itu, terminal berubah. Tak ada lagi setoran-setoran paksa. Para pedagang bisa bernafas lega. Fajar tak ingin disebut pahlawan. Ia tetap menjual nasi uduk tiap pagi, menyapa dengan senyum. Tapi semua tahu, di balik warung kecil itu, berdiri seorang penjaga cahaya. Dan terminal itu, yang dulu dibayangi ketakutan, kini disinai keberanian yang tak bisa dipadamkan. Mentari kembali menyapa pelataran terminal dengan hangat yang berbeda. Tak ada lagi sorakan ancaman, tak ada suara pecahan dari lapak yang diobrak-abrik. Hanya tawa anak-anak kecil yang membantu orang tua mereka berjualan, dan deru mesin angkot yang kini mengangkut harapan, bukan ketakutan. Fajar masih di sana, menyajikan nasi uduk dengan senyum sabar, seperti tak pernah ada pertempuran sebelumnya. Para pedagang mulai menata ulang lapak mereka dengan warna-warna baru. Beberapa memasang papan nama, yang dulu tak berani mereka buat karena takut diincar. Seorang tukang ojek tua berkata pelan, "Dulu saya hampir berhenti kerja. Sekarang saya bisa tarik napas panjang lagi." Dan air matanya menetes bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang datang setelah lama menghilang.
Komar dan Jabrik kini membuka bengkel kecil tak jauh dari terminal. Mereka memilih jalan baru setelah melihat keberanian Fajar. "Kami salah jalan terlalu lama," kata Komar saat berkunjung ke warung Fajar. Fajar hanya tersenyum. Ia tidak membalas dengan dendam, hanya secangkir kopi dan sepiring gorengan hangat. Karena baginya, semua orang berhak berubah. Nanang botak tidak pernah terlihat lagi di terminal itu. Ada kabar ia pergi ke kampung halamannya di pelosok Garut. Entah apa yang ia pikirkan, tapi beberapa bilang ia kini bekerja di ladang. Dan walau luka masa lalunya belum sembuh, mungkin ia sedang belajar mengenal kedamaian yang dulu ia rusak sendiri. Di suatu sore, Fajar duduk sendiri menatap langit yang kemerahan. Ia teringat ibunya, yang mengajarkannya bahwa menjadi kuat bukan soal bisa mengalahkan orang lain, tapi soal bisa berdiri ketika semua orang memilih diam. Terminal ini bukan hanya tempat ia jualan, ini medan ujian yang mempertemukannya dengan takdir. Seorang anak kecil menghampiri, menunjuk ke arah Fajar. "Pak," kata ibu, "abang yang musir preman ya?" Fajar terkekeh, lalu mengusap kepala anak itu. "Bukan, Nak. Preman itu pergi karena semua orang di sini akhirnya berani." Anak itu mengangguk, lalu berlari kembali ke ibunya. Malam pun tiba perlahan, membawa ketenangan yang langka di tempat ini. Terminal kini hidup, bukan hanya sebagai tempat transit manusia, tapi juga tempat singgah harapan. Dan di tengah hiruk pikuk yang mulai reda, warung nasi uduk kecil itu tetap berdiri, menjadi saksi bisu perjuangan, keberanian, dan cinta yang sederhana tapi tulus untuk orang-orang kecil yang selama ini tak bersuara.